kegiatan Jambore Kader Posyandu tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023 dengan mengusung tema Kader Cerdas, Stunting Tuntas. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Iman Sahadi SKM. Kepada Bapak dipersilakan. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di MESL Kota Banjarbaru ini kami hendak menyelenggarakan acara Jambore Kader Posyandu tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua bernilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan pendahulu kami. Tepatlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten kota tahun 2023. Adapun tujuan dari Jambore Kader Posyandu tahun ini adalah merupakan wadah untuk menambah wawasan serta pengetahuan kader Posyandu guna mengembangkan potensi dan kreativitas serta membangun kebersamaan dan meningkatkan keakraban secara umum antara kader dengan petugas kesehatan dan lebih khususnya antara sesama kader yang ada. Kedua, meningkatkan kemampuan untuk membangun komitmen kerjasama dalam tim atau kelompok sehingga tercipta kerja tim yang solid. Ketiga, sebagai sarana pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan peran dan tugas sebagai kader Posyandu. Keempat, sekaligus seleksi bagi kader berprestasi untuk mewakili Kota Banjarbaru dalam Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian peserta Jambore berjumlah 160 orang yang terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekota Banjarbaru, kader Posyandu perwakilan kecamatan 22 orang per kecamatan, ada 110. Kemudian penanggung jawab Posyandu Puskesmas Sekota Banjarbaru 10 orang, tenaga promosi kesehatan Puskesmas Sekota Banjarbaru 17 orang, dan lintas program terkait Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Kemudian kegiatan diawali dengan senam pagi bersama, tadi jam 7.30 Pak Wali sudah senam. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan lomba-lomba. Pertama, lomba yang berkaitan dengan kompetensi kader, yaitu mengukur, menimbang, dan mengisi buku KFS atau buku KIA. Kemudian lomba penyuluhan kesehatan dan lomba senam germas dan yel-yel. Kemudian juri dari Dinas Kesehatan, dari Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, serta dari Sanggar Senam Banjarbaru. Tempat dan waktu pelaksanaan di MESL selama 1 hari, Rabu 23 Agustus 2023. Pelaksana adalah bidang kesehatan masyarakat, yaitu seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan. Pembiayaan pelaksanaan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun anggaran 2023 yang bersumber dana dari DAP non-fisik. Demikian yang bisa kami sampaikan dan laporkan untuk pelaksanaan Jambore Kader tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023. Besar harapan kami setelah dilaksanakan Jambore Kader ini lebih memotivasi para kader untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya
sehingga nantinya kader akan semakin percaya dan semangat dalam melaksanakan perannya sebagai kader Posyandu yang andal. Sesuai dengan tema tahun ini adalah kader cerdas, stunting tuntas. Dan perlu kami laporkan kepada Pak Wali sebagai tambahan bahwa berdasarkan evaluasi semester 2 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk capaian keaktifan atau partisipasi masyarakat dalam memantau pertumbuhan perkembangan balitanya ke Posyandu atau fasilitas lainnya di Kota Banjarbaru hanya sekitar 33,17% dan terendah se-Kalimantan Selatan, Pak. Dan hal ini kami mohon dengan hormat kepada ibu-ibu kader, Bapak Ibu Kepala SKPD terkait untuk memberikan gerakan untuk yang tidak memantau anaknya untuk lebih lagi untuk memperhatikan kesehatan anaknya sehingga DPRS kita atau tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau pertumbuhan perkembangan anak ini semakin baik untuk Kota Banjarbaru. Karena peran ini tidak hanya tertumpu pada kesehatan, semua kita berperan untuk kegiatan ini. Dalam kesempatan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Banjarbaru berkenan memberikan arahan sambutan dan sekaligus membuka acara Jambore Kader tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023. Kami atas nama Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan ini, karena tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, bila itu kekurangan mutlak milik kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Kepala Bapeda, dan yang hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Banjarbaru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang hormati Kepala Puskesmas Kota Banjarbaru, para kader Posyandu, dan hadirat sekalian peserta Jambore Posyandu 2023 yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa dapat hadir di sini bersama-sama pada Jambore Kader Posyandu Kota Banjarbaru tahun 2023. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang, ila yaumil kiamah nanti. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini ulun ingin mengajak kepada seluruh kader Posyandu dan petugas kesehatan di Kota Banjarbaru, melalui Jambore ini kita bersama-sama untuk meningkatkan kinerja sebagai garda terdepan dalam membantu meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kota Banjarbaru. Kader Posyandu merupakan kader kesehatan yang berasal dari masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat serta bekerja secara sukarela untuk membantu peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kerja Posyandu. Dan kader Posyandu sebagai mitra pemerintah ini berperan sebagai penggerak sekaligus juga penyuluh kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu untuk menerapkan perilaku hidup sehat, hidup bersih, dan mewujudkan keluarga yang sehat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga berpesan pada pertemuan ini untuk kita saling bisa berbagi ilmu dan informasi guna meningkatkan kualitas
kebersamaan dan kualitas kinerja kita ke depannya. Karena permasalahan kesehatan ibu dan anak ini akan selalu menjadi prioritas program membangun pemerintah ke depannya. Dan salah satunya adalah permasalahan kita yaitu masalah stunting. Kasus stunting saat ini terus mengancam generasi penerus kita, sehingga patut menjadi prioritas kita untuk lebih memberikan perhatian yang serius. Selain itu, saat ini Kota Banjarbaru juga tengah berupaya menjadi salah satu kota sehat di Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah minta ke KPD, jadi untuk menambah insentif kepada para kader posyandu. Ini sudah ya Pak, nanti di KPD. Jadi insya Allah 2024 naik 20.000 ya kalau nggak salah sebulan ya. Nah insya Allah naik jadi 50.000 ya. 50.000. Karena naik lagi insya Allah di tahun depannya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Ini kalau sudah masalah insentif langsung ribut dulu. Jadi mudah-mudahan setiap tahun bisa naik. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Jadi mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Jambore Kader Posyandu tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023 secara resmi ulun buka. Tulah ke pasar beruntung mencari kuini. Kehujanan betaduh di kantor camat. Kader Posyandu selalu siap melayani. Kesehatan ibu dan anak insya Allah meningkat. Kemudian salah hilaf kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pula hari ini kita di sini saling berbagi ilmu tentang apa Bu? Cara pencegahan stunting pada anak. Nah, sebelumnya ibu-ibu tahu nggak sih stunting itu apa? Oke, mari saya akan jelaskan. Stunting itu ya Bu ya. Nah, di sini ada gambar. Kelihatan nggak Bu? Ada dua orang anak yang berbadan besar dan anak yang berbadan pendek. Nah, stunting itu pula kondisi gagal tumbuh kembang anak pada usia 1000 hari kehidupannya dikarenakan kekurangan gizi kronis. Nah, ini sangat berdampak buruk Bu pada apa? Perkembangan gizi dan psikologi anak. Penyebab stunting itu apa sih Bu? Nah, penyebab stunting itu Bu, masih banyaknya ibu-ibu yang kurang pengetahuan akan asupan nutrisi pada saat sebelum hamil, bahkan setelah melahirkan. Sehingga apa Bu? Nutrisi pada ibu dan anak itu tidak tercukupi. Nah, masih banyak 20-60% ibu-ibu banyak yang tidak menyusui anaknya dengan baik seperti ASI eksklusif. Nah, itu Bu. Selain itu, pola asuh anak yang salah serta tidak disertai atau menerapkan hidup bersih, sehat, dan sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk itu seperti apa sih Bu? Air yang kurang bersih, jamban yang kotor, tidak menerapkan cuci tangan Bu. Nah, anak yang tidak menerapkan cuci tangan itu mudah sekali terserang penyakit yang namanya cacingan. Nah, inilah Bu beberapa penyebab terjadinya stunting pada anak. Nah, kalau anak itu sudah terjadi yang namanya stunting, apa sih ciri dan dampaknya? Yang paling menonjol itu ya Bu, stunting itu, anak yang terkena stunting itu akan memiliki badan tubuh yang terlihat pendek dan berat badan yang tidak sebanding dengan anak seusianya. Nah, setelah itu Bu, anak yang stunting ini akan apa Bu? Kurang percaya diri Bu, kurang percaya diri.
apa? Kehidupan sosialnya itu Bu Ai akan terganggu. Nah, setelah itu Bu Ai apa? Pertumbuhan dan perkembangan anak akan menurun. Ciri anak yang memiliki stunting ini pula berwajah yang awet muda. Nah, bila ibu-ibu di sini mempunyai keluarga atau tetangga yang anaknya kelihatan awet muda, disertai badannya yang terlihat pendek, nah itu Bu Ai apa? Kita harus membawa dia untuk berkonsultasi sama tenaga kesehatan. Nah, supaya apa? Bisa dipantau, bisa ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Nah, anak yang terkena stunting ini Bu, nah Bu Ai akan apa sangat itu Bu, akan ini terserang penyakit. Nah, rentan sekali terkena penyakitnya, namanya apa? Jantung, bisa juga stroke, bisa juga diabetes. Sehingga anak yang terkena penyakit ini akan susah sekali disembuhkan. Dan selain itu Bu, anak yang terkena stunting ini Bu akan sangat tidak mudah untuk berkonsentrasi, kecerdasan otaknya menurun. Sehingga apa? Dia tidak bisa menyerap dengan baik Bu dengan pelajaran yang dikasih di sekolah. Nah, menurut ibu-ibu bahaya nggak sih Bu stunting ini? Nah, makanya penting Bu bagi kita sebagai orang tua untuk tahu apa sih cara pencegahan stunting itu. Nah, pencegahan stunting itu pula dimulai dari yang namanya remaja putri. Ibu-ibu yang memiliki remaja putri itu yang sudah haid diwajibkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Saya punya Bu sampelnya. Seperti ini Bu, tablet tambah darah itu. Tablet tambah darah ini untuk apa Bu? Untuk supaya anak ibu yang remaja tidak terkena penyakit anemia. Selain anak remaja putri, ibu hamil pun wajib Bu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini. Minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Nah, disertai apa Bu? Ibu hamil itu wajib untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Selain itu Bu, ibu yang hamil ini akan melahirkan, diwajibkan apa? Untuk melahirkan di tenaga kesehatan, supaya ibu itu yang melahirkan nanti akan bisa melakukan IMD. Ibu tahu lah IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Nah, itu untuk perkembangan anaknya Bu. Setelah ibu itu melahirkan akan menyusui. Nah, menyusui anak itu Bu sampai benar-benar ASI kusli, benar-benar sampai anak itu berumur 6 bulan, dilanjutkan MPASI serta pemberian makanan tambahan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, Pagi-pagi makan ketupat. Halo sahabat, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniawati dari Kecamatan Landasan Uli. Hari ini kita akan membahas masalah peran Kadar Posyandu dalam upaya penurunan stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa stunting ini menjadi masalah yang besar untuk negara kita. Kenapa? Karena stunting ini memberikan penurunan kualitas generasi untuk di masa mendatang. Tapi sebelum saya membahas masalah stunting, hari ini saya akan membahas dulu masalah 1000 HPK. Ada yang tahu Ibu apa itu 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan di mana dimulai dari masa kehamilan, yaitu sekitar 270 hari, sampai anak berusia 2 tahun sekitar 730 hari. Dan pada fase ini itu disebut dengan the golden age atau the windows of opportunity. Bahasa kerennya kita itu adalah fase periode keemasan. Kenapa jadi disebut fase periode keemasan? Karena pada titik inilah pertumbuhan dan perkembangan terjadi. Jika ibu hamil mempunyai nutrisi yang tidak kuat, memiliki makanan yang tidak kuat, yang tidak sehat, maka akan menjadi stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan anak menjadi pendek atau cebol. Di sini ada ibu-ibu yang pendek. Apakah pendek itu stunting? Orang pendek belum tentu stunting Bu ya, tapi stunting sudah pasti pendek. Gak usah minder Bu yang pendek, saya juga pendek. Saya punya lagu nih buat ibu-ibu yang pendek nih. Biar ku pendek, tapi nyaman di peluk. Kecilku ingin digandeng.
saja itu untuk ibu-ibu ya. Nah, lanjut ya ibu. Apa sih penyebabnya? Penyebab utama stunting itu adalah kekurangan gizi yang kronis. Kurangnya asupan nutrisi untuk ibu-ibu hamil bisa menyebabkan stunting. Yang berikutnya penyebabnya yaitu bisa karena infeksi, penyakit infeksi. Yang ketiga, pola makan yang tidak teratur. Yang keempat, sanitasi yang buruk. Dan yang kelima, mungkin karena adanya fasilitas kesehatan yang tidak terjangkau oleh ibu-ibu, mungkin daerahnya di pelosok-pelosok ya. Jadi ibu hamil tuh males banget untuk melakukan pemeriksaan. Lalu apa ciri-ciri stunting? Ciri-ciri stunting Bu ya, yang paling kita lihat utama itu adalah pasti badannya pendek atau cebol. 4 menit lagi Yang Bu. kedua adalah pertumbuhan gigi terhambat. Yang ketiga adalah performa buruk pada tes perhatian. Itu maksudnya karena daya ingatnya rendah, konsentrasinya kurang, jadi eye contact dengan kita itu juga kurang. Lalu yang berikutnya adalah Mengucapkan selamat wajah datang terlihat kepada lebih muda dan selamat datang kepada Ketua tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Ibu Pipi. Kami persilakan tempat. Ya, lanjut Mbak. yang berikutnya ya Ibu, wajah terlihat lebih muda dari anak seusianya. Ibu-ibu di sini ya, yang ingin wajahnya terlihat lebih muda dari usianya, ibu harus stunting ya. Amin aja nih kita ibu. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah memperbaiki gizinya Bu. Lalu melengkapi imunisasi dan memperbaiki sanitasi. Lalu apa peran kader? Yang pertama adalah memberikan motivasi kepada ibu-ibu agar pada saat hamil itu memperbaiki gizinya. Yang kedua, ibu kader memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang ketiga, ibu kader sebagai penggerak di masyarakat. Yang keempat, ibu kader memantau kesehatan masyarakat agar di desa-desa itu tidak sampai banyak terjadi stunting. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Saya juga punya pantun nih, mudah-mudahan nggak lupa nih ya. Bismillah. Ke pasar Mbak Untung membeli batik, lanjut belanja membeli kepiting. Kalau ingin Banjarbaru lebih baik, marilah kita mencegah stunting. Semangat pagi ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kita dipertemukan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bu, perkenalkan nama saya Ibu Triwiti, kader Posyandu Gria Kartika Grup Besar, Jambatan Banjarbaru. Kali ini saya ingin sharing dan informasi kepada ibu-ibu semuanya tentang peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting. Ibu-ibu sudah tahu Bu, apa itu stunting Bu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak karena kekurangan asupan gizi kronis yang terjadi sangat lama sehingga mengganggu pertumbuhannya. Anak terlihat lebih pendek dan tinggi badannya di bawah kisaran normal. Untuk itu Bu, kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam pencegahan stunting. Kami, kader Posyandu, mendeteksi secara dini stunting melalui kegiatan dalam Posyandu. Yang pertama, di meja pendaftaran, kader melakukan pendataan dan pemetaan sasaran bayi dan balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Di meja kedua, yaitu kader melakukan timbangan. Kita bisa memantau tumbuh kembang si anak melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala. Setelah itu, di meja ketiga ada pencatatan.
kader bisa melakukan pencatatan melalui buku KMS. Di sini, di dalam buku KMS bisa memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Apabila ada anak naik, berarti grafik berat badan si anak mengikuti garis pertumbuhan. Apabila ada anak tidak naik, grafik berat badan si anak mendatar atau menurun di bawah garis pertumbuhan, memotong di bawahnya. Untuk itu, Bu, apabila ada kita menemui anak tidak naik selama 2 bulan berturut-turut, kita harus mengkonsultasikan dengan petugas kesehatan. Jangan lupa untuk konsultasi itu bisa mengetahui bagaimana cara pertumbuhan si anak tersebut. Kita bisa menangani dan menindaklanjuti supaya anak tidak berisiko stunting. Selain itu, kita nanti bisa membaca dan mempelajari di dalam buku kuliah ini, Bu. Di sini banyak informasi tentang anak-anak dan cara pencegahan stunting. Kader juga bisa melakukan penyuluhan tentang edukasi ASI eksklusif, yaitu untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kader juga bisa melakukan penyuluhan tentang MPASI. Cara pembuatan MPASI disarankan kepada ibu-ibu balita yang banyak mengandung protein hewani. Kader juga bisa melakukan penyuluhan tentang imunisasi dasar bagi balita dan penyuluhan tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Untuk itu, dalam penganekaragaman pangan, kita setiap posyandu selalu memberikan makanan yang bergizi supaya anak bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Anak tumbuh berat berarti anak itu bisa tambah berat, tambah tinggi, tambah sehat. Betul apa betul, Bu? Dalam peningkatan ekonomi keluarga, kader bisa menyarankan dan memotivasi keluarga balita untuk selalu hadir ke posyandu. Untuk itu, kita kader memberikan penyuluhan tentang keterampilan bagaimana cara meningkatkan ekonomi keluarganya, supaya anak-anak mereka tumbuh sehat, cerdas, dan terhindar dari resiko stunting. Posyandu diciptakan dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Untuk itu, Bu, ayo kita datang ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa banyak manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Ayo ting ting berangkat keriting. Cegah stunting itu penting. Dengan peran kader posyandu, semoga bayi balita Kecamatan Banjarbaru Selatan sehat, kadernya hebat, stunting minggat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalepo, Tata, Kayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melaksanakan Jambore Kader Posyandu tingkat Kota Banjarbaru tahun 2023. Besar harapan kami dengan diadakannya Jambore Kader pada tahun ini memberikan semangat, motivasi ya kepada kader sehingga kader lebih andal lagi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian Jambore Kader pada hari ini diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari pihak kecamatan, kemudian kader perwakilan dari seluruh posyandu yang ada, kemudian ditambah dengan teman-teman pengelola posyandu di Puskesmas Kota Banjarbaru dan juga promosi kesehatan Puskesmas Kota Banjarbaru. Ditambah dengan lintas program dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Acara Jambore dilaksanakan 1 hari di Mes L Banjarbaru pada hari ini tanggal 23 Agustus 2023. Demikian, mudah-mudahan dengan Jambore ini dengan tema yang diusung tahun ini yaitu kader cerdas, stunting tuntas bisa benar-benar terwujud untuk Kota Banjarbaru juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.